Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Banda selaku mentor Tilok angkatan 22 serta teman-teman semua peserta orientasi yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara seminar orientasi P3K Kabupaten Pemalang tahun 2024 tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya. Semoga semua yang ada di sini kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana hasil kerja orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ASN P3K Kabupaten Pemalang SD Negeri 06 Batar Bulang Tilok 20 Angkatan 22. Biodata: nama saya Nani Nur Hayati SPDI, NIM 1988 0820 2024 21 2023. Jabatan ahli pertama guru pendidikan agama Islam, unit kerja SD Negeri 06 Batar Bulang. Rencana kerja yang akan saya lakukan pada masa kontrak tahun 2024 sampai dengan 2029. Tujuan instansi kerja saya menyiapkan generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berkarakter, dan berwawasan global. Untuk rencana hasil kerja pimpinan, yaitu terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kerja, tugas pokok jabatan guru. Saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang penerapan budaya positif, program literasi dan pembelajaran dengan teknologi di sekolah untuk mewujudkan visi dan misi SD Negeri 06 Batar Bulang Kabupaten Pemalang. Rencana kerja saya yang akan saya lakukan yaitu ada 3. Yang pertama itu gerakan literasi pada mapel PAI, yaitu dengan sebutan Sari Salam. Apa itu Sari Salam? Sebutan untuk 1 hari 1 lembar. Kemudian rencana yang kedua, inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pendekatan teknologi. Rencana yang ketiga yaitu penerapan budaya positif sebagai penumbuhan karakter pelajar Pancasila. Selanjutnya, pada rencana kerja 1 yaitu gerakan literasi sekolah atau yang kita sebut Sari Salam. Gerakan ini adalah salah satu upaya meningkatkan literasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Contohnya misalkan cerita tentang kisah-kisah Nabi, ya, itu kan adalah cerita. Jadi kita meningkatkan literasi membaca anak itu melalui cerita-cerita biar anak itu wawasannya lebih luas.
Kebetulan di SD saya itu jadwalnya urut dari kelas 1, hari Senin kelas 1, hari Selasa kelas 2 dan seterusnya. Yang saya terapkan mungkin pada kelas 1 sama kelas 2 dengan cara klasikal ya, karena kelas 1 dan kelas 2 masih perlu banyak bimbingan. Sedangkan untuk kelas tinggi yang sudah bisa lancar membaca, sebelum memulai pelajaran 15 menit membaca buku pelajaran yang akan dipelajari, kemudian setelah itu merangkum ya. Selanjutnya tahap pengembangan. Pada tahap ini sekali dalam 1 minggu siswa membuat rangkuman tentang hasil bacaan, bisa tentang kisah-kisah Nabi atau bacaan yang lain yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi pada tahapan ini 1 kali dalam 1 minggu, terutama untuk yang kelas tinggi, mereka bisa melakukan membaca atau literasi itu juga di rumah, dan laporannya itu dikumpulkan 1 minggu sekali ya, karena sekarang kalau lomba mata pelajaran agama Islam juga yang dilombakan itu materi dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, jadi mungkin itu sangat bermanfaat untuk kedepannya. Selanjutnya untuk tindak lanjut diwujudkan dengan penyusunan perencanaan lanjutan dalam hal kegiatan berliterasi. Penyusunan rencana lanjut berfokus pada upaya yang tadinya belum menjadi sudah, kemudian yang tadinya itu kurang baik menjadi baik. Jadi di sini ada upaya yang dilakukan. Jadi manakala ada anak yang masih malas belajar, masih malas untuk melakukan literasi, itu kita upayakan biar ada perubahan ya. Jadi yang tadinya itu yang masih malas, biar tidak malas ya, begitu. Rencana 2 yang akan saya lakukan yaitu belajar dengan teknologi, inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pendekatan teknologi. Jadi kebetulan di SD saya itu sudah mempunyai ruang komputer dilengkapi dengan Chromebook yang berjumlah 28, ada layar monitor juga, dan masih banyak lagi sarana dan prasarana yang sudah tersedia. Jadi ini bisa saya lakukan untuk pembelajaran ketika pelajaran pendidikan agama Islam. Misalkan pas pelajaran pendidikan agama Islam itu adalah babnya misalkan tentang kisah-kisah Nabi. Mungkin kalau kita di kelas menceritakan tentang kisah Nabi, mungkin kita capek gitu ya mulutnya karena cerita terus anak juga mungkin merasa bosan. Bisa juga dengan layar monitor, tetapi karena saya di SD saya sudah ada ruang komputer sendiri, kemudian jumlah Chromebooknya juga banyak, jadi bisa dimanfaatkan. Misalkan juga dengan membuat soal dengan Google Form gitu ya. Selanjutnya rencana kerja 3 yaitu penerapan budaya positif sebagai pertumbuhan karakter pelajar Pancasila. Apa sih tolak ukurnya? Tolak ukurnya yang pertama itu membuat keyakinan kelas, di mana kesepakatan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua murid di kelas tersebut. Kemudian guru dan murid konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama dengan murid kita, maka kita harus konsisten untuk menjalankannya. Begitu juga dengan muridnya. Lanjutannya refleksi tentang budaya positif. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu di sini semuanya sudah tahu ya. Profil pelajar Pancasila itu apa saja sih?
Yang pertama, mandiri, bernalar kritis. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dalam membuat keyakinan kelas ini diterapkan di semua kelas itu agar karakter siswa yang terbentuk itu menjadi sebuah budaya disiplin positif. Selanjutnya, dalam membuat keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu mungkin yang membuat itu adalah guru ya, tapi kalau keyakinan kelas itu kita membuat bersama-sama. Yang kita keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, jadi kemudian pernyataannya juga yang terserah menggunakan kalimat yang positif, kemudian kesepakatan kelas itu ditinjau kembali dari waktu ke waktu, jadi jangan 1 tahun beberapa tahun itu dipakai terus tidak ya, jadi setiap semester kita bisa digagal. Membuat kesepakatan kelas itu mendorong dan meningkatkan rasa hormat, kolaborasi, menciptakan lingkungan yang aman untuk belajar. Selanjutnya, ya dari apa yang saya sampaikan tadi, penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak itu yang saya tadi sampaikan itu mencakup akuntabel, berorientasi pada pelayanan, harmonis, kolaboratif, dan inovatif. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Silakan. Mengatakan dalam pembelajaran itu menggunakan teknologi. Apa ada manfaatnya untuk pembelajaran yang menggunakan teknologi? Manfaatnya itu sangat banyak Ibu. Jadi memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran. Kemudian, apakah ada lagi Ibu? Sudah? Satu lagi? Sudah cukup? Terima kasih. Yang bisa saya sampaikan, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mohon maaf dapat ditanya lagi untuk posisi penerapan nilai. Penerapan nilai pada dasar pertanyaan itu mohon maaf itu di hasil relasi. Nah, ya relasi bentuknya apa bisa harus itu. Nilai yang tadi di pusaka itu ikutnya mana? Apa saya melakukan apa? Oh iya, jadi kebetulan yang saya tulis ini adalah dalam bentuk global, jadi tidak saya